konten yang ditonton oleh penonton luar negeri, itu dolarnya lebih gurih daripada penonton lokal. Dan biar nggak kelamaan, ini adalah daftar topik konten YouTube yang bisa lo pakai dengan targetin penonton luar negeri yang cocok di tahun 2025. Sekarang, gue bakal bongkar topik dan cara ngembanginnya secara cuman-cuman buat lo, dan lo nggak perlu ikut kursus berbayar. Sebelum masuk ke inti topik, gue mau jelasin dulu logika cara berpikirnya. Karena apa yang gue buat ini nggak instan muncul begitu aja, tapi ada kerangka berpikirnya. Dengan ngerti cara mikir ini, lo bisa bikin keputusan sendiri. Bahkan kalau lo nggak nemu topik yang lo pikirin di video ini. Tujuannya gua itu, biar lo bisa sukses dengan ngandelin diri lo sendiri, karena gua yakin setiap manusia punya kemampuan yang luar biasa yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Langsung aja, filter pertama adalah ngecek pasar, yaitu jumlah penonton. Percuma lo bikin konten yang menurut lo bagus kalau nggak ada yang nonton. Ingat, tujuan utama lo adalah monetisasi. Misalnya di Shorts, lo butuh 10 juta views dalam 90 hari atau 3 bulan buat bisa dimonetisasi. Kalau lo ngepost video tiap hari selama 90 hari, berarti total ada 90 konten. Artinya, rata-rata tiap video harus dapat minimal 100.000 views. Dari sini, lo bisa lihat tantangannya. Makanya penting buat milih topik yang punya potensi besar. Karena pada dasarnya, lo nyajiin konten itu menurut kemauan pasar, bukan atas dasar apa yang lo mau. Research topik. Pas lo lihat sebuah topik dan lo mau bahas topik itu, coba cari di YouTube. Ada nggak video dengan topik yang akan lo bahas itu yang tembus di atas 100.000 views? Kalau ada lebih dari 5 channel yang tembus, lo bisa pakai topik itu. Tapi, kalau cuma ada sedikit yang berhasil, lebih baik lo pikir ulang. Semakin tinggi potensi viewsnya, semakin bagus. Misal, kalau ada video dengan topik tertentu yang ditonton 10 juta orang, berarti lo punya kesempatan yang besar buat masuk ke sana. Artinya, semakin sedikit jumlah video yang lo harus bikin, makin cepat juga lo bisa sampai ke monetisasi. Sumber video. Yang ini gua nggak banyak yang bakal gua omongin. Intinya, kalau lo nggak bisa atau nggak pede buat ngerekam video sendiri, lo harus mikirin ada berapa banyak cuplikan video yang ngebahas topik lo. Semakin banyak sumber videonya, makin cepat proses pembuatan kontennya. Tapi kalau sumbernya sedikit, lebih baik pikir ulang aja. Selanjutnya, pilih topik yang universal. Artinya topiknya punya banyak pembahasan yang saling berhubungan. Kalau bahasa penelitian pakai metodologi segitiga terbalik. Misalnya, kalau lo bahas alam, bisa turun ke binatang. Dari binatang, bisa dibagi lagi jadi hewan laut dan hewan darat. Hewan darat bisa dibagi lagi jadi yang hidup di hutan, rimba, atau padang rumput. Dari sini, udah bisa ngebayangin kan? Lo bisa lihat bahwa semakin universal topiknya, makin banyak sumber video yang tersedia, maka akan semakin luas potensi pasar lo laku. Dan gue yakin lo punya kemampuan otak yang bisa lo kembangin buat ngelakuin hal itu sendiri. Karena dari keuniversalan topik lo dan sumber video yang beragam itu, akan bisa dinikmati oleh penonton lo. Filter berikutnya adalah pilih konten yang evergreen alias nggak basi dimakan waktu. Cara simpelnya, kalau konten lo berbasis tren, misalnya gosip selebriti, dalam sebulan mungkin udah nggak ada yang nonton, memang si konten kayak gini terkadang bisa luar biasa viewsnya. Tapi topik ini hanya akan berjalan sesaat itu saja. Sebaliknya, kalau lo bikin konten yang edukatif atau informatif, viewsnya bisa jalan terus dalam jangka panjang. Coba lo renungin dan tanya ke diri lo sendiri, ini konten masih ada yang mau nonton nggak dalam 3 bulan ke depan? Kalau jawabannya iya, silahkan dilanjutkan. Tapi kalau enggak, pikir ulang aja sih saran gue. Sekarang, lo udah punya kerangka berpikirnya. Nah, sekarang lo cobain dulu 4 filter tadi, sebelum lo putusin buat eksekusi. Tapi pesan gue minta pada Tuhan Yang Maha Esa buat ngelancarin niat baik lo ini. Sekarang gue bakal bagiin beberapa trik terbaik yang udah gue rangkum dan layak dikerjain. Gue nggak bakal bahas cara edit, karena itu akan gue bahas di video gue yang akan datang. Salah satu topik yang punya pasar potensial adalah konten yang topik pembahasan utamanya tentang negara. Contohnya, channel yang bahas budaya yang ada Jepang. Lo bisa pecah jadi sejarah, makanan, perilaku, dan lain-lain. Konten ini evergreen, yang artinya nggak basa-basi, karena orang bakal selalu cari referensi soal negara itu, terutama wisatawan. Referensi videonya juga melimpah, dan pasarnya luas banget. Dan ini juga berlaku buat Indonesia yang kaya akan budaya. Tentunya lo harus ceritain pakai bahasa Inggris,
biar targetnya penonton luar negeri. Gua kasih gambaran. Contohnya, upacara pemakaman Toraja tuh unik banget dan gue yakin banyak orang di dunia yang nggak tahu soal itu. Topik lain yang selalu punya penonton adalah olahraga. Dunia olahraga punya basis fans yang loyal banget. Contohnya, bola yang topik pembahasannya Cristiano Ronaldo atau Messi yang pembahasannya nggak akan habis ditelan zaman. Sumber videonya banyak, pasarnya luas, peminatnya luar biasa. Gampangnya, lihat aja di Indonesia yang gila bola. Lo bisa cari di website tertentu buat dapetin tayangan bola, bahkan sampai ke level gol pemainnya. Topik berikutnya adalah keagamaan. Sebenarnya di topik ini, gue sendiri ada ketertarikan sendiri. Ya, selain buat gue pribadi yang masih haus dan dangkal masalah agama, nggak ada salahnya ketika lo atau kita menyebarkan ilmu yang ada di dalam agama. Ini topik yang bisa lo bahas dari banyak sudut pandang, misalnya perspektif agama tentang negara, parenting, makanan, dan lain-lain. Tapi pesan gua, lo harus hati-hati sama yang lo sampaikan karena konsekuensinya gede. Kalau lo bisa bungkus dengan rapi, gue yakin lo bisa monetisasi dalam waktu singkat. Makanan juga jadi topik yang nggak ada habisnya. Lo bisa bahas cara masaknya atau sejarah makanan itu sendiri. Contohnya, surströmming atau ikan busuk dari Swedia. Lo bisa bahas rasanya gimana, baunya kayak apa, dan kenapa orang bisa makan itu. Atau bisa juga makanan unik dari Indonesia, kayak saren yang terbuat dari darah. Banyak orang luar negeri yang nggak tahu dan mungkin bakal kaget kalau dengar. Intinya, lo harus cari sesuatu yang unik dan bikin orang penasaran buat nonton video lo. Komedi juga salah satu hiburan yang nggak bakal mati. Semua orang butuh ketawa bahagia karena hidup udah cukup stres. Lo bisa pakai latar belakang video yang acak dan nyampein komedinya lewat audio. Sumber komedi juga banyak di internet, atau lo bisa pakai cerita pengalaman pribadi kalau lo jago nulis cerita lucu. Hal yang sama berlaku buat horor. Ini topik yang bisa lo gali dari sisi cerita kejadian atau bahkan jenis hantunya. Lo tahu sendiri di Indonesia tiap kota punya hantu spesialnya masing-masing. Banyak kebohongan yang dilakukan oleh guru kursus YouTube yang bilang ada settingan khusus biar video dilempar ke audiens luar negeri, padahal intinya cuma bahasanya aja. Kalau lo pakai bahasa Inggris di semua aspek konten, maka kontennya bakal dilempar ke audiens global. Negara mana yang bakal banyak nonton tergantung seberapa relevan konten lo buat mereka. Gue selalu bilang, apa yang lo lihat aman hari ini belum tentu aman besok. Gue nggak ngajarin lo buat monetisasi sehari doang, tapi jangka panjang biar lo bisa hidup dari internet. Karena apa yang gue share itu akan sangat berguna buat jangka panjang. Nih yang paling penting, nggak ada standar jam upload yang pasti buat performa jangka panjang. Ada yang bilang, di Amerika, beda jam sekian sama Indonesia, jadi lo harus upload jam tertentu. Itu mitos. Terutama buat shorts, jam upload nggak ada pengaruhnya. Ini cuma ngaruh kalau lo mau bikin live stream atau premiere. Video lo nggak akan berpengaruh mau upload jam berapa aja. Soal thumbnail, ini opsional. Kalau lo nonton shorts, lo nggak bakal lihat thumbnail sama sekali. Thumbnail cuma berpengaruh kalau ada orang yang berkunjung ke channel lo sebelum mutusin buat subscribe. Beda sama video panjang yang emang harus ngandelin thumbnail buat narik penonton. Oh iya, gua nggak nyaranin lo buat upload tema topik yang berbeda-beda dalam satu channel. Penonton itu akan lebih tertarik kalau video-video lo saling berkesinambungan. Terakhir, gua mau klarifikasi. Gua nggak pernah bagiin WhatsApp atau sosial media lain di channel gua, jadi jangan sampai ketipu. Di channel ada fitur membership, tapi gua masih nggak tahu apa manfaatnya dan apa yang bisa gua kasih buat member gua nantinya. Karena dari awal gue niatin gak jualan kelas, mungkin member bisa nonton video lebih awal, misalnya 2 minggu sebelum non-member. Gue berharap ada interaksi komenan lo di bawah kalau lo punya ide lain yang adil buat semua penonton. Di channel gue yang lain berhasil memenuhi semua syarat monetisasi dalam 15 hari aja dengan nerapin strategi yang gue share ini. Gue harap video ini bisa bermanfaat buat lo semua yang sedang berjuang lewat jalur internet. Ya minimal ini bisa buat penghidupan gue. Maksimal jadi amal jariah. Kalau lo nemu konten dengan bahasa yang mirip kayak ini, pasti ini tuh dari channel gua. Gue cuma punya satu channel yang bahas soal YouTube. Silakan tanya di kolom komentar, gue bakal jawab satu persatu. Sampai ketemu di video selanjutnya.